ketika nafsu itu liar, Bapak Ibu, tidak mau dia patuh kepada Allah, tidak mau jinak dia kepada Tuhannya, dia lebih condong mengikuti keinginan yang rendah dan hawa nafsu yang berkelebihan. Fama saluhu kama salil kalbi, perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Apabila seekor anjing itu dibiarkan saja dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya selalu bergoyang-goyang. Dan apabila dia diusir, dialau, dilempar, dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya bergoyang-goyang. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan, demikianlah contoh yang aku berikan kepada manusia yang mana hati dan jiwanya tidak patuh kepada aku, kata Allah. Yang mana jiwanya tidak tunduk kepada maunya aku, kata Allah. Maka kisahkanlah cerita ini, kata Allah, supaya manusia itu mau dia berpikir, mau dia menilik, mengoreksi, menyilau dan menyentar ke dalam dirinya. Dari mana asalnya, kemana pulangnya, untuk apa dia diciptakan dan dijadikan Allah untuk hidup di dalam dunia ini. Supaya mereka berpikir, kata Allah, afala taqilun, afala tatafakkarun. Disitulah letaknya Allah mengajari manusia itu dengan perumpamaan dan kias, Bapak Ibu. Dan Allah mengajari namanya hewan ternak dan binatang itu dengan cambuk. Gitu Allah ngajari. Maka disinilah Allah dan para nabi sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah dan Rasul kepada kita. Hendaklah kita mesti mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir, memahami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat. Di situ kita disuruh berpuasa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang berkati. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tuqlaqu abwabul jahim, kata Rasulullah. Yang kedua, di dalamnya bulan Ramadan itu sebagai bulan yang diberkati, dibukakan Allah namanya pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga, wa tuqlaqu abwabul jahim, dan ditutupkan namanya pintu-pintu neraka. Jadi di bulan Ramadan, Bapak Ibu, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Rupanya sekali setahun, rupanya Bapak Ibu. Yo, pintu surga itu buka sekali setahun, pintu neraka sekali setahun. Enggak, Bapak Ibu, ini kias nih. Dibukakan pintu-pintu jinan, pintu-pintu surga. Maksudnya dibukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu iskum minan nar. Makanya di bulan Ramadan itu, kata Rasul, dibukakan namanya pintu-pintu surga. Kata Rasulullah itu, awaluhu rahmatun. 10 malam pertama bulan Ramadan itu disebut namanya malam rahmat. Allah turunkan namanya rahmat, belayan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya. Siapa yang dipandang Allah, hamba itu penuh dengan cinta dan kasih sayang, Allah gugurkan dosanya, Allah ampunkan dosanya. Walaupun itu 70 tahun lamanya, gugur dosanya. Kalau Allah memandang kita itu dengan belayan cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua, kata Rasul, awsatuha maghfirah. 10 kedua bulan Ramadan itu disebut namanya malam maghfirah. Maghfirah apa? Ampunan. Pemutihan, Bapak Ibu. Jadi orang yang mendapatkan ampunan itu apabila dia telah mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jadi dapatkan rahmat Allah dulu, Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah,
maka hendaklah kita betul-betul menjadi orang yang patuh. Hendaklah kita ini menjadi orang-orang yang penurut, orang panurui bahasanya orang yang sami'na wa ta'na. Apa yang dikerjakan, yang disuruh Allah, yang diperintah Allah, kerjakanlah itu dengan baik dan ikhlas. Apa yang dilarang Allah, jangan dipabuik. Salat, puasa, zakat, haji, kurban, infak, wirid, sedekah, amaliyah-amaliyah yang wajib dan yang sunnah, itu bentuk jalan, cara-cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Selalulah kamu berbuat baik. Selalulah kamu menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Sebagaimana aku telah selalu berbuat baik menjadi rahmat buat dirimu, kata Allah. Allah begitu mengungkapkannya. Selalu kita ini berbuat baik. Jangan sampai ada kebosanan kita berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan, itu salah satu sebab, salah satu wasilah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Bapak Ibu. Menjadi orang yang patuh. Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah karena kita sudah menjadi orang yang patuh dan penurut, barulah orang yang mendapat rahmat, itulah jalan untuk mendapatkan makfirahnya Allah, mendapatkan ampun Allah, mendapatkan pemutihan daripada Tuhan. Makanya Allah itu tidak pernah dendam, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasih sayangnya, rahmatnya mampu mengalahkan akan kemurkaan dirinya. Andai kata seumur hidup kita, Bapak Ibu, kita durhaka kepada Allah, kita berbuat syirik kepada dirinya. Namun pada saat ajal itu sampai kepada diri kita, lalu kita rujuk kepada Allah, Allah masih bukakan juga pintu ampunan itu buat diri kita. Makanya Allah bilang, siapa yang datang kembali kepada aku, pintu rahmat dan ampunan aku terbuka bagi dirimu 24 jam, kata Allah. Disitulah baginda Rasul, Bapak Ibu, menjelang ajal beliau, lalu turunlah Jibril menyampaikan pesan daripada Tuhan. Apa pesannya Jibril kepada Rasulullah, Bapak Ibu, menjelang beliau itu meninggal dunia? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisanatin faqubila taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 tahun sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, faqubilat taubatuhu. Sampaikan hai Muhammad kepada umatmu bahwa taubat umatmu diterima oleh Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 tahun itu 12 bulan ya Jibril. Saya khawatir umatku nanti dia lalai, dia lengah, lupa dia bertobat. Karena 1 tahun itu masih 12 bulan. Minta lagi ya Jibril kepada Allah, minta diskon ya Jibril. Balik lagi Jibril itu, Bapak Ibu, menemui Tuhan. Lalu setelah berjumpa dengan Allah, Jibril pun kembali menemui Muhammad. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisahrin faqbilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, wahai Muhammad, 1 bulan sebelum dia mati lalu dia bertobat, faqbilat taubatuhu. Ketahuilah hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maka taubat umatmu masih dibuka oleh Allah, masih diterima Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, 1 bulan itu masih 30 hari ya Jibril. Aku khawatir nanti dalam 30 hari itu umatku lalai dan lengah dia Jibril. Tolonglah Jibril, sampaikan kepada Allah, minta diskon lagi. Baik ya Muhammad, lapor lagi Bapak Ibu. Lapor lagi Jibril kepada Allah. Kemudian Jibril pun datang menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bi usbu'in faqbilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada umatmu, hai Muhammad, 1 minggu sebelum matinya dia, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Sampaikanlah kepada umatmu.
Wahai Jibril, 1 minggu masih 7 hari ya Jibril. Aku masih khawatir jangan-jangan dalam 7 hari itu dia lupa ya Jibril untuk bertaubat. Minta lagi diskonnya ya Jibril kepada Allah. Lebaran diskonnya Bapak Ibu. Lapor lagi kepada Allah. Kemudian Jibril pun menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi biyaumin faqubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, apabila ada di antara umatmu, wahai Muhammad, 1 hari sebelum dia wafat, 1 hari sebelum dia mati, lalu dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya masih diterima Allah ya Muhammad. Wahai Jibril, 1 hari itu masih 24 jam ya Jibril. Aku khawatir dalam 24 jam itu dia lupa ya Jibril. Minta lagi diskon ya Jibril kepada Allah. Baik ya Muhammad. Turun lagi Jibril menghampiri Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, man taba min ummati qabla mautihi bisa'atin faqubilat taubatuhu. Ya Muhammad, apabila ada di antara umatmu, hai Muhammad, 1 jam sesaat sebelum dia mati ya Muhammad, kemudian dia tobat kepada Allah, maka Allah masih menerima tobatnya ya Muhammad. Sampaikan kepada umat. Begitulah Allah Bapak Ibu. Allah tidak pernah menaruh rasa dendam di dalam dirinya. Walaupun dia menciptakan akan diri kita, dia yang mencukupkan semua makanan kebutuhan kita, lalu kita durhaka kepada dirinya bertahun-tahun. Tapi pada saat sejam, 1 detik sebelum ruh itu lepas daripada tubuh ini, lalu kita bertobat Bapak Ibu, Allah masih terima.